Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Berjumpa kembali kita pada mata pelajaran ekonomi. Semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi ini dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik Ananda, pada hari ini kita akan membahas materi tentang kebijakan moneter. Silakan Ananda di rumah untuk mempersiapkan segala sumber yang terkait dengan materi kita pada pagi ini. Yang akan kita bahas di sini itu ada pengertian kebijakan moneter, peran dan fungsi kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, dan terakhir, instrumen atau alat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan moneter. Nah, pertama, kita akan bahas dulu tentang apa itu pengertian dari kebijakan moneter. Silahkan Ananda perhatikan di slide. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau suku bunga. Nah, jadi itu adalah pengertian dari kebijakan moneter. Siapa yang melaksanakan kebijakan moneter tersebut? Jadi yang melaksanakan kebijakan moneter itu adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral negara kita. Nah, tujuannya ini secara umum untuk mempengaruhi kondisi perekonomian agar sesuai dengan yang dikehendakinya, yakni adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, secara khusus, tujuan dari kebijakan moneter ini menambah atau juga mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sesuai kebutuhan atau sesuai keadaan pada saat itu, apa yang dibutuhkan. Nah, begitu. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang peran dan fungsi kebijakan moneter. Di situ ada tujuh peran dan fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, mempertahankan iklim investasi. Nah, jadi salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mendorong masyarakat atau orang-orang untuk melakukan investasi dan membuka usaha baru. Dengan cara apa? Jadi caranya menjaga agar inflasi tetap dalam keadaan rendah. Karena saat inflasi rendah, suku bunga juga akan rendah. Nah, dengan begitu, para pengusaha atau para pelaku bisnis ini lebih mudah dan tertarik untuk meminjam uang di bank. Yang biasanya mereka ini menggunakan pinjamannya untuk melakukan investasi dan membuka usaha-usaha baru. Yang kedua, itu untuk memperluas kesempatan kerja. Nah, dengan adanya kebijakan moneter, itu bisa juga membuka lapangan pekerjaan dengan adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Nah, itu akan menyerap tenaga kerja baru. Nah, yang ketiga itu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter kan bertujuan menciptakan kestabilan nilai rupiah serta kestabilan harga barang dan jasa. Nah, iklim yang stabil ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Yang keempat, memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Nah, seperti apa neraca pembayaran yang baik? Jadi, neraca pembayaran dikatakan baik apabila nilai ekspor barang melebihi dari nilai impor yang dinamakan dengan surplus. Nah, kebalikannya, neraca pembayaran yang dikatakan tidak baik itu apabila nilai ekspornya lebih rendah daripada nilai impor yang dinamakan dengan defisit. Nah,
untuk menciptakan neraca pembayaran yang mengalami surplus ini, maka diperlukan pengendalian nilai mata uang rupiah sesuai yang diinginkan. Contohnya, untuk membuat barang-barang dalam negeri lebih murah dibandingkan barang-barang luar negeri, maka disinilah peran Bank Indonesia dalam mengendalikan nilai mata uang, sehingga barang dalam negeri dapat bersaing dengan barang luar negeri, yang pada akhirnya akan memperbesar volume ekspor. Selanjutnya, yang kelima, itu menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk menjaga agar nilai mata uang stabil, maka Bank Indonesia biasanya melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Dalam keadaan nilai mata uang rupiah merosot tajam dibandingkan dengan dolar Amerika, maka Bank Indonesia akan melakukan kebijakan dengan menjual dolar. Nah, sebab semakin kurang kita menggunakan dolar, maka nilai mata uang rupiah kita akan meningkat. Nah, sebaliknya, kalau kita sering melakukan transaksi dengan menggunakan uang dolar, nah maka nilai mata uang rupiah kita melemah. Nah, yang menguat itu adalah dolar itu sendiri. Yang keenam, menjaga kestabilan harga. Untuk menjaga kestabilan harga, Bank Indonesia melakukan kebijakan dengan menurunkan atau menaikkan JUB. JUB ini jumlah uang yang beredar. Apabila harga barang dan jasa naik terus-menerus, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga SBI, Sertifikat Bank Indonesia, agar JUB berkurang sehingga laju kenaikan harga barang dapat teratasi. Nah, peran dan fungsi kebijakan moneter terakhir itu menurunkan laju inflasi. Nah, untuk menurunkan laju inflasi, biasanya Bank Indonesia menurunkan JUB dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia, atau juga dapat dengan menaikkan cadangan wajib minimum pada bank-bank umum, sehingga JUB pun dapat dikurangi dan inflasi dapat teratasi. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kalau kebijakan moneter ekspansif ini lebih dikenal dengan kebijakan moneter longgar. Nah, kalau kebijakan moneter kontraktif ini dikenal dengan kebijakan moneter ketat. Kebijakan moneter ekspansif ini berkaitan dengan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kapan kebijakan ini dilakukan? Jadi, kebijakan ini dilakukan saat kondisi perekonomian kita mengalami resesi atau depresi. Jika Ananda update dengan info-info terbaru tentang perekonomian, pastinya Ananda tahu bahwa saat ini keadaan perekonomian kita dalam keadaan resesi. Nah, mungkin ada juga yang bertanya atau masih bingung apa sih resesi gitu kan. Jadi resesi ini adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi kita mengalami kemunduran dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, 1 kuartalnya itu 3 bulan. Jadi kalau 2 kuartal berarti 6 bulan. Nah, selama 6 bulan inilah pertumbuhan ekonomi kita mengalami kemunduran. Seperti apa cara kita untuk melihat pertumbuhan ekonomi kita mengalami kemunduran? Jadi caranya dengan menghitung total PDB, produk domestik bruto. Jadi PDB kita saat ini itu dalam keadaan minus dari bulan April sampai dengan September, 6 bulan berturut-turut minus. Karena perhitungannya itu per 3 bulan atau 1 kuartal. Nah, kembali kita kepada topik. Saat resesi inilah kebijakan moneter ekspansif dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan
beberapa cara itu dapat dengan menurunkan tingkat suku bunga bank atau melakukan kebijakan pasar terbuka seperti pemerintah ini membeli surat-surat berharga, saham, obligasi, atau menurunkan cadangan kas minimum, atau dapat juga dengan memberikan kredit longgar, syarat-syaratnya longgar. Nah, semua ini bertujuannya sama, yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena pada saat resesi, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, yang mengakibatkan minat masyarakat dalam melakukan pembelian atau transaksi ini berkurang, sehingga mundurnya suatu pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Kebijakan yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif, kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif. Kalau di kebijakan moneter ekspansif itu tadi kan menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kalau di kebijakan moneter kontraktif ini mengurangi jumlah uang yang beredar. Kapan kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan? Jadi kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian kita mengalami inflasi. Nah, tentunya mengenai inflasi ini Ananda sudah paham karena kita sudah membahas materi inflasi ini pada pertemuan ke-17 kemarin. Inflasi ini terjadi saat masyarakat banyak melakukan pembelian atau permintaan yang meningkat tajam. Nah, bagaimana menyetopnya? Menyetop agar hal ini tidak terjadi terus-menerus. Nah, itu caranya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Karena semakin sedikit uang yang beredar, maka semakin sedikit pula masyarakat melakukan pembelian atau permintaan. Nah, dengan demikian inflasi juga dapat teratasi. Bagaimana penerapan kebijakan ini? Jadi ini kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif tadi. Kalau di kebijakan moneter ekspansif tadi, itu pemerintah menurunkan tingkat suku bunga. Kalau di kontraktif ini menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kan tujuannya itu untuk menahan laju peredaran uang di masyarakat. Dapat juga dengan menjual surat-surat berharga atau meningkatkan cadangan kas minimum, dan juga dapat dengan melakukan pemberian kredit ketat. Kalau tadi di ekspansif itu kredit longgar, kalau di kontraktif ini kredit ketat untuk menahan laju peredaran uang yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, apa-apa saja alat yang digunakan pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter ini? Jika tadi itu jenisnya, nah ini adalah alatnya, instrumennya dalam melakukan kebijakan moneter. Jadi instrumen yang dilakukan pemerintah atau yang digunakan pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter ini ada 4. Yang pertama itu operasi pasar terbuka. Ini berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam membeli dan juga menjual surat berharga pemerintah, seperti SBPU, surat berharga pasar uang, SBI, sertifikat Bank Indonesia, saham, dan obligasi. Nah, jadi saat pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga ke masyarakat. Nah, tujuannya agar uang di masyarakat ini tertarik masuk ke bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat ini juga menurun. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah membeli kembali surat berharga tersebut kepada masyarakat. Nah, dengan begitu masyarakat menerima uang dan peredaran uang juga akan bertambah. Yang kedua ada penetapan tingkat diskonto. Nah, ini berkaitan dengan suku bunga bank.
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka tingkat suku bunga akan diturunkan. Dengan begitu, minat masyarakat ini untuk menabung juga berkurang. Mereka lebih cenderung ingin memiliki uang tunai, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah di masyarakat. Begitu pula sebaliknya. Jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan. Dengan begitu, minat masyarakat untuk menabung juga bertambah. Nah, uang yang beredar di masyarakat juga berkurang. Yang ketiga, instrumen yang ketiga itu melalui penetapan cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum ini maksudnya jumlah persediaan uang yang harus dipenuhi oleh bank umum. Nah, biasanya itu bank sentral memberikan aturan bahwa pada bank umum harus misalnya ya cadangan wajib minimumnya 2 triliun, maka itulah yang harus dipenuhi oleh bank umum. Jadi sebesar 2 triliun itu tidak boleh disebarkan ke masyarakat. Nah, jadi ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melalui Bank Indonesia ini menurunkan cadangan wajib minimum, sehingga bank umum dapat mengedarkan uang lebih banyak lagi dengan cara pemberian pinjaman atau juga kredit. Begitu pula sebaliknya. Ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melalui Bank Indonesia ini dapat juga menaikkan cadangan wajib minimum, sehingga bank umum akan menahan atau mengurangi pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat yang tujuannya agar uang yang beredar di masyarakat juga berkurang. Nah, selanjutnya instrumen terakhir yang akan kita bahas itu pengaturan kredit pembiayaan atau kebijakan kredit selektif. Nah, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemberian kredit ini akan dilonggarkan, syarat-syaratnya akan dipermudah. Sementara apabila pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka syarat-syarat pemberian kredit ini juga akan lebih diketatkan. Tujuannya itu kan agar menekan laju peredaran uang di masyarakat. Begitu. Jadi, Ananda, itulah pembahasan kita pada materi kebijakan moneter hari ini. Ibu ingatkan kembali untuk mengulang-ulang materi kita, serta mencari sumber yang relevan terkait dengan materi kita pada hari ini. Karena sebentar lagi Ananda akan menghadapi ujian semester ganjil. Lebih ditingkatkan lagi belajarnya di rumah, sering-sering baca buku, cari-cari sumber yang relevan, mengulang menonton video ini juga bisa agar menambah wawasan dari Ananda sekalian, dan nanti juga akan lebih mudah dalam menjawab soal-soal ujian pada semester ganjil. Baik Ananda, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Jangan keluyuran karena kita masih dalam situasi pandemi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.